kembali lagi ke Grupi Katolik. Podcast Grupi Katolik. Podcastnya Grupi Katolik. Gitu dong. Kalau Grupi dong berarti kita gosip jangan dong. Gereja nggak boleh gosip kecuali kita gosipin ada tamu di sini. Sebelum ada tamunya kita kenalan. Oh iya, nama saya Ray dengan Brenda dan juga Dion sebagai host. Yes, dan ini siapa nih? Bapak di tengah sini. Iya, boleh perkenalan diri. Dengan saya Fabian. Kayak cara kayak gini-gini ya. Ini nomor 2 ya kan. Iya. Om Fabian, ini Anda siapa sebenarnya? Sorry. Kan tadi namanya udah siapa sih? Iya, maksudnya sebagai apa nih posisinya? Jauh-jauh ke sini hanya ingin menginformasikan supaya umat tahu. Ya jauhnya dari atas ke bawah. Info mas, info. Di sini datang untuk menginformasikan apa itu PC. Oke. PC itu apa? Ya. PC itu adalah seksi pengembangan sosial ekonomi. Nah, mungkin tanya nih, tanggung jawabnya apa sih? Mungkin Mak belum tahu sampai Iya sih, aku juga. benar nggak? Iya, aku sebenarnya juga nggak tahu sih. Tahun pertama kali satu aja, membantu umat-umat yang masih sejahtera. Jadi kayak dinsos dong. Ya, mungkin seperti itu. Oh, kalau pemerintah dinsos ya. Siap. Ya. Tapi kami lebih mencakup ke lainnya ke kasih. Kasih. Dengan kita. Oh gitu. Berarti lebih ngebantuin yang membutuhkan. Membutuhkan. Iya. Nah, berarti kita butuh nih. Kita ngomong kasih guys. Bentar dulu. Ini butuhnya sebutuh apa? Informasi dong. Kan butuhnya yang isinya informasi. Kalau kita kayak minta bantuan terus butuh. Iya dong. Karena kita butuh informasi. Karena kan kita PSE yang kita tahu kan cuman bilang PSE, tapi singkatannya kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, kebutuhan apa aja yang sekiranya PSE lakuin sih itu Om? Baik, secara singkat jelasan untuk tentang PSI. PSI itu sebagai sesi dari sesi pengembangan sosial ekonomi. Tujuan utama itu membantu umat yang pasti sejahtera. Misalnya kita lihat kan di mana kan banyak sekali umat-umat kita yang tidak mati, yang pasti kekurangan artikel finansial, kemudian mungkin sembako, kemudian obat-obatan, mungkin bantuan rumah yang perlu diperbaiki. Ada kualifikasi sendiri dalam PS ini sendiri ya? Betul. Nah, langkah pertama tadi yang tadi kalian tanya kan, boleh nggak kita bantuan? Boleh. Kalau yang butuh ya, tapi ada jalurnya tuh. Ada jalurnya. Pertama harus melalui ketua lingkungan. Aku sebenarnya ada minta bantuan sih. Apa tuh? Karena kita udah minta bantu sama UMKM kan, udah bantuin sponsor kita nih. Kita mau terima kasih dulu pertama sama PMP nih. PMP Mili ya? PMP Mili, Bu Mili ya. Sorry Bapak, Ibu ya, saya lupa. Namanya Mili aja dah. Mili aja ya. Nama usaha PMP Mili. Terima kasih ya. Sebelumnya kita ngomong terima kasih dulu karena kita agak lupa dari intro tadi. Iya, harus ada acara disponsori oleh PMP Mili gitu ya? Iya. Sering gitu. Muncul di bawah. Oke. Nah, itu PMP nggak? Kan belum sampai termasuk PMP dong. Iya. PMP-nya boleh dibeli, boleh dipesan, tapi kami sini belum PMP. Hah? Belum dong. Oh, iya. Om PMP tuh paman om. Iya. Terus udah PMP. Ada PMP spesialis tuh kayak gitu. Tenis ya. Itu. Oh ya, lanjut lagi tadi ada bantuan apa Pi? Iya. Bantuan tadi seperti bantuan finansial, uang, itu biasanya tiap bulan kita ada kategorinya. 1 bulan itu ada yang dikasih nominal paling 500.000. Ada tertentu dengan ada kategori tertentu juga. Kenapa dia 5.000 kenapa 4.000? Ditambah dengan biasa itu rutinnya itu bantuan finansial, kemudian bantuan yang udah pasti bantuan beras. oke. Itu ada pun ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo. Itu ada bentuk-bentuk tadi yang kadang ada PT-nya. Kenapa dapat 500? Kenapa 300? Kenapa beras 5 kilo? Kenapa sampai 15 kilo? Tapi syaratnya harus masuk pendataan kartu keluarga, ketua lingkungan. Iya,
Kenapa? Fungsi ketua lingkungan ini adalah sebagai Camat. jembatan. Iya, kok sama sih? Iya. Bukan sampai camat, Iya. jembatan. Menjembatani. Karena di mana? Iya, menjembatani. Jembatan betul tapi menjembatani. Apa bahasanya? Menjembatani. Gitu. Saya juga dari teman-teman saya jawab, shout out ya, thank you guys. Karena apa? Di ketua lingkungan itulah dia akan lebih tahu kondisi, keadaan di mana umat itu tinggal. Karena ketua lingkungan itu biasa punya data. Iya, betul. Mereka lebih lengkap Iya. dan mereka biasanya lumayan ada yang mantau kan. Hmm. Ya, karena di lingkungan gue sendiri pun juga sama, dia beberapa kali pasti keliling ke kita, terutama yang Katolik biasanya. Iya, iya. Tapi kalau misalkan kayak ada nggak sih kayak sesuatu hal yang tidak terdata, dalam lingkungan, tapi kayak mungkin ada jaim atau segala macam, ada nggak sih kayak gitu? Bisa terjadi itu pada saat pelaksanaannya. Nah, makanya selalu kita himbau pada teman-teman yang sudah menjadi KMPSC, lepas nanti tanggung jawabnya soalnya mungkin terlupa atau kami dari PSC mungkin terlupa, bukan tersingkirkan, mungkin terlupa. Ya. Maka mereka yang sudah menjadi KMPSC mungkin ada sebelahnya atau mungkin dia kenal, oh ya dia KMPSC ini, belum KMPSC mungkin kekurangan. Bantu informasi kepada kelimanya atau bantu informasi ke PSC. Karena terus terang kita itu hampir ada 100 lebih KMPSC yang mungkin bagi kami PSC itu nggak mungkin terakomodasi semua. Fungsi ketua lingkungan, fungsi di kami kan ada bentuk namanya pengurus PSC lingkungan. Nah itu dia sebagai tadi itu bukan jembatan lagi, tapi ujung tombak. Tapi gini, ini kita kalau secara global ya, kalau kita ngeliat pemerintahan yang ada tempat salah sasaran. Feeling gue nggak enak nih. Iya kan dinas-dinasnya biasa kayak gitu, salah sasaran cuy. Gitu. Tadinya 10 kilo jadi 15 kilo, Iya. 15 kilo. Karena dirasa 5 kilo. Iya, ada mie instan yang harganya biasanya 4.000 ya kan, kadang 1.500 gitu kan, diganti dituker gitu kan. Iya. Kalau salah sasaran itu selama ini belum ya, tetapi kadang-kadang jumlah umat yang kita dapat, yang kita ingin kasih itu bisa terjadi. Misalnya gini, perubahan data itu kan perlu, makanya kami selalu ada evaluasi tiap tahun dengan acaranya ada semacam pertemuan atau interview. Contohnya gini, Yon, ini mungkin dapat bantuan gas 15 kilo. Mungkin si KMPSC-nya nanti anaknya 3, mungkin anaknya besoknya sudah kerja. Nah, berarti otomatis gasnya 15 kilo. Dikurangi lagi. Kenapa dikurangi? Bukan berarti mengurangi datanya, ya karena kan sudah ada sumber utamanya membantu keluarga itu kan. Iya, ada. Data mereka itu kami berikan kepada umat-umat yang mungkin lebih kurang. Jadi balik lagi ke ajaran gereja, ajaran dari ajaran Katolik sendiri ya. Apa yang harus kita punya sih harus yang sesuai dengan kita butuhkan, harus yang cukup aja gitu. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, cukup aja gitu. Kan tapi kadang kan manusia kayak gitu. Tidak puas. Tidak pernah puas diri gitu, karena kan Tuhan tuh masih secukupnya, bukan selebihnya ya kan. Kadang orang tuh pengennya selebihnya mulu tapi lupa dengan secukupnya. Kayak apa ada bencana, bencana pribadi dia, utang piutang segala macam, terus penyakit ya kan, karena dia lupa kalau dia itu kasih secukupnya masih lebihnya kan. Karena ayo bagus kan. Ada satu hal yang mungkin kita harus ingat. Ini mungkin sebagai kita pernah lihat di Yesus punya ajaran seorang janda miskin. Seorang janda miskin itu memberikan dari kekurangan, ya kan? Memberikan dari kekurangan. Maka kadang-kadang kami suka berpikir, apakah orang tanda kutip kekurangan itu tidak bisa memberikan bantuan? Bisa. Kalau yang berkelebihan memberikan bantuan itu hal yang biasa. Iya. Ya. Nah, ya konteks tapi kalau orang yang kekurangan memberikan bantuan itu luar biasa. Nah, itu kan kadang-kadang orang berpikir, aku nggak bisa bantu, nggak bisa sebagainya. Tapi dengan seperti seorang janda miskin itu,
memberikan dari kekurangan dia itu satu hal luar biasa. Kekurangannya loh dia memberikan itu kepada Tuhan, memberikan bantuan kepada Tuhan. Nah ada satu lagi saya mau tambahkan sebagai info saja. Saya pernah baca di kisah ini mungkin dari ajaran sahabat teman lain kan. Sang Buddha bagus sekali. Seorang janda miskin sama seperti itu. Waktu itu ada semacam ada penyalaan lampu pelita. Orang-orang punya lampu nyala dan sebagainya dengan banyak. Tapi janda ini tidak bisa membuat sesuatu dengan sumber lampunya itu. Karena mereka sudah ada lampu, sudah ada sumber, tapi janda di sini nggak bisa. Akan dapat oleh dia. Lampunya dipotong oleh dia. Kemudian dijadikan sumber. Pada saat ada angin kencang luar biasa, apa yang terjadi? Mana yang lampunya hidup dan masih menyala? Mungkin teman-teman bisa tahu mana yang lampunya akan tetap menyala pada saat itu. Waktu angin besar menghantam dia itu, ternyata lampu yang menyala itu tetap menyala terus adalah lampu yang digunakan oleh si janda di sini. Nah dari cerita ini bahwa kekurangan itu bukan hanya tidak bisa untuk memberikan bantuan. Si janda miskin itu memberikan bantuan dan kekurangannya dan rambutnya hanya satu. Dia memberikan itu sebagai cahaya buat semua orang. Seperti janda miskin itu memberikan kekurangan dari apa yang ada. Dia memberikan itu dengan secara hati, ikhlas. Bisa kasih pembelajaran buat umat-umat kalau misalnya kalian saling ngerasa kurang, atau ngerasa kurang bisa daya bantu, sebenarnya ada tenaga ya. Kita masih punya kekuatan untuk bisa bantu yang lebih membutuhkan lagi sebenarnya. Mungkin itu yang bikin kebanyakan orang yang sebenarnya aku rasa banyak orang pasti lagi merasa kekurangan, mungkin secara finansial atau secara kekuatan kita nggak tahu. Tapi mereka tuh nggak sadar di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Nah itu yang mesti diingat. Itu menurut gua ada rasa syukur sih. Ya, keseimbangan. Harus bersyukur guys, jangan lupa bersyukur tiap hari. Jangan kalau minta kelebihan dulu. Berarti tadi yang statement sama Ray bilang kan ada sisi lain yang kita harus syukuri. Kalau lu kurangnya finansial, ya udah lu ada tenaga. Kalau tenaga nggak punya, ada finansial kan Tuhan ngasih adil ya kan gitu. Dan ini juga mungkin untuk orang Saul juga sampingan juga kan karena rambut memperkuat angin tadi ya. Jadi bisnisnya ada teori biologinya atau apa kita nggak tahu ya fisika ya. Tapi intinya artinya baiklah itu bacaannya. Ya itu ya. Oh iya, kalau untuk kriteria orang-orang yang dibantu tuh kayak gimana Om? Yang dibantu PST? Pertama kita yang tadi katakan mereka adalah kaum umat Pacinta. Contohnya begini, ya kalau kita hitung pakai bahasa yang katanya pemerintah punya, AM dan sebagainya, itu ada kategori lain yang ditentukan. Karena kita berdasarkan kasih, ini karena kemarin pada kasih kita bukan sistem kayak pemerintah harus pakai ini enggak. Selalu ajaran gereja itu menekankan tentang kasih. Pernah mau katakan dalam waktu kita modernisasi, gereja tidak mau sampai ada umat yang kekurangan. Ini pesan dari Romo Bono selalu menekankan kepada Romo Bono menekankan jangan sampai ada umat kekurangan. Selalu dalam setiap pertemuan PSI, selalu dalam pertemuan koleksi menekankan jangan sampai ada umat yang kekurangan. Nah, dalam konteks ini PSI selalu merangkul semua, tidak ada isinya wah apakah ini harus punya anak yang sudah bekerja dan sebagainya. Bentuk itu memang kita selalu menjadi pemikiran kita, menjadi kriteria kita, tapi ada hal tertentu yang memang kita harus lepaskan itu. Setiap tahun kita evaluasi itu. Evaluasi untuk apa? Evaluasi baik pihak kami pengurus PSI dan evaluasi juga kepada umat. Ada saatnya umat itu, maaf, nggak harus dibantu terus. Karena mau benar tekan kembali sekali dalam pertemuan kami evaluasi. Jangan sering meminta, tapi seringkali untuk memberi. Seimbang. Boleh katakan. Kalau meminta boleh. Makanya kami selalu di PC ada lainnya nanti konteksnya ke
tentang ayam gajah, tentang pembinaan pelatihan. Tujuannya apa? Supaya tadi yang mau menekankan jangan selesai meminta maaf, tapi dengan adanya ayam kerja pelatihan itu, maka dia paling nggak bisa mempertahankan buat diri dia sendiri. Nanti lama-lama tidak meminta, suatu saat nanti dia akan balik lagi bisa memberi kepada orang lain dengan tadinya pelatihan salon, kan kayak gunting laut ini nih. Nah, nanti tadinya dia nggak ada, dia ada misalnya gini, oh saya suka hobi masak, hobi bikin rambut, tapi kemana ya? Mungkin waktu itu nggak ada modal, nggak ada uangnya. Nah, PSC melakukan itu pelatihan. AC contohnya, kami udah lapor itu pelatihan AC, ya sudah berjalan, kemudian pelatihan membuat makanan-makanan itu. Tujuan apa? Mereka yang hobi masak, saya bisa AC tapi nggak ada modal AC, ini gimana? AC air conditioner. Oh jadi rakit AC? No, service. Oh service. Jadi jatuhnya kayak BLKI ya kan? Mereka nggak bisa, ada uangnya. Bagaimana pelatihannya? Kami mulakan, kami lakukan pelatihan itu. Jadi apa? Supaya jangan selalu meminta, tapi dengan dia ada pelatihan, sudah lulus, buat mereka sendiri sudah bisa memberikan mata pelajaran tambahan. Berarti bisa tak pelatihan MLM sekalian ya? Boleh. bisa dilihat ya. Ini bisa orang suksesnya gitu. Dia kamu kumpulin aja banyak orang, terus kamu ajak 2 orang. Kita butuh 2 kaki setiap orang. Ini namanya Brenda udah punya rumah ya, mobilnya Pajero. Aduh, konkret ya, udah achieve gini, terus fotonya dia sama Pajero, terus sama mobil Fortuner. Kok nggak tahu itu punya dia bener atau enggak? Bilangnya sih punya dia suratnya. Enggak sih. Nggak bercanda, sorry guys. Tapi gue tahu sih gitu. Gue ada temen gue. Gue ada tahu kedoknya gitu. Jadi berarti ini si PSE selain tadi memberi sebagai tanggap kata dinsos. Iya. Tapi si PSE sendiri sebagai BLKI juga ya kan, yang Balai Latihan Kerja Indonesia, pemerintah di nasional sendiri, tapi PSE punya BLKI-nya sendiri ya. Oh, tapi hasil kelulusannya sendiri ada yang maksudnya BLKI udah berapa lama sih? Apa sejarah dengan PSE? Program ini sebenarnya udah lama, dilakukan oleh PSE waktu zaman terus itu. Tapi ya, pada saat ini saya lebih saya aktifkan supaya dengan kenapa diaktifkan, kita melihat kasus COVID itu kan. COVID ya. Itu kan latar belakangnya kenapa? Itu bukannya gereja punya, gereja kita aja, tapi sudah menjadi suatu diskusi di KAJ juga. Nah, dari COVID itu kan ya banyak teman-teman kita terus kerja terus sekolah mungkin pengalaman banyak. Nah, dengan itulah yang kita tawarkan kembali dengan menawarkan pelatihan. Bagaimana membuka jalan. Gereja itu selalu melakukan sesuatu terobosan itu pertama intinya hanya kasihilah orang itu. Artinya tadi mengasih itu hanya harus kita memberi saja, tapi harus memberikan solusinya buat mereka itu. Ya, selalu memberikan solusi. Ya. Kira-kira COVID bisa lapar deh. Ya kan, karena gua lapar nih, makan pempek yuk. Mau nggak pempek tapi? Boleh. Ini boleh dicoba. Karena tadi pas buka pempeknya. Ini kecil banget tapi dari tadi. Ini luar biasa. Ini sudah dicoba tadi, dibuka. Baunya semerbak. Wah, mantap. Dari tadi kita harusnya ngobrol. Apa kayak perut udah mana poncongan. Kalau haus bisa minum ini. Ini aus minum ini agak gimana ya kalau ini ya? Ini Coca-Cola guys. Ini buat masker muka. Bukan ya, itu sambel. Ini apa ini? Ini apa nih? Ini nih ada pempek ini. Oh, ini frozen nih ya? Ya ini frozen. Let it go. Beda Pak. Beda Pak. Oh iya, sorry. Tapi kayak tadi ya? Lumayan. Oke, dan pempek mili ini dari mana? Dari Palembang dong namanya juga. Iya, pempek dari Palembang. Dari orangnya mana? Maksudnya ini dapetnya harus dari mana nih, Bre? Kalau dapetnya itu tuh zaman sekarang udah pasti gampang banget ya. Kalian tuh bisa tinggal order dari WA,
atau enggak ke Instagram mereka @pempe_mili. Kalau mereka juga ada jual di Tokopedia. Di Tokopedia nama shopnya itu Pempe Mili Shop 77. Nah, kalian tinggal cari aja. Terus ini kayak ada package gini segini, dapat banyak loh. Ini worth it banget loh guys. Oh ini juga nih, ini ada 3, ini banyak. Wah, nanti kalau cek harga bisa ke Instagram atau ini dia ya. Tokopedia mereka juga boleh. Terus mereka juga nggak jualan ini aja guys. Mereka tuh baik banget. Mereka ada jualan kayak gini. Jadi tapi nih pempek telur kecil kayak gitu. Habis itu juga ada pempek lenjer, ada pempek kulit juga. Terus ada pempek adaan, ini namanya pempek adaan. Terus mereka juga ada ini nih otak-otak bakar. Dia bilang nih panjang nih, nggak tahu maksudnya apa. Terus ada pinggang tulang juga sama iga sapi. Oke. Jual pulsa nggak? Ya enggak dong. Beda. Zaman dulu ya. Pulsa enggak tuh. Counter kalian coba kita cek. Dan kalau misalkan kalian beli pempeknya, udah pasti sekalian satu pakai sama cuka ya. Iya dong. Dan cukanya dapat sebotol ini dong. Aku suka sama kamu deh. Cuka kan. Ya, kayaknya lu lapar deh, Rek. Coba aja yuk. Kita cicipin dulu gimana rasanya. Coba dulu guys. Coba otak. Siapa nih? Otak-otak dulu ya. Butuh masukin soundtrack lagi iklan nggak? Dan ini ikannya ini asli ya. Oh. Ikannya tuh asli. Gak gluten ya? Iya, gak nyanyi ya itu. Biasa kan kalau misalkan pempek itu atau kayak otak-otak maksudnya kayak ya makannya berbahan dasar ikan itu kan biasanya mereka kebanyakan tepung kan. Tepung ya. Tapi kalau ini enggak, ini ikan kurma. Ikan asli, kalau ikan nyanyi ikan fauzi. Kalau ikan yang nyanyi ini kali. Under the sea. Endul. Cocok, endul. Jangan ikannya berantakan. Endul kita bang saya. Enak banget maksudnya. Sorry gua nggak pakai kacang saus kacang jadi gua makan langsung. Tapi enak apa ini sama kacangnya asli. Ngomong. Nikmat sekali rasanya. Iklan banget ya. Makanya suka. Makanya lupa. Kayaknya nanti Om PPP ini di brand ambassador ya. Jangan PPP tiba-tiba mantap. Kayak gini nih. Kayak gini. Sambil PMP ya. Endul asli Pak. Ini pasti kue pada mau kan? Oh ya guys, jangan lupa ya mereka juga open reseller loh. Jadi buat kalian kalau misalnya mau jadi reseller, bisa banget langsung hubungi ke WhatsApp mereka aja. Habis WhatsApp langsung ngomong WhatsApp. Enggak ada tuh cek. Kita fokus makan ya. Oke sambil makan kita lanjut lagi ya. Gue mau nanya, Om, itu kalau untuk PS gitu dana itu dapat sumbangan nggak dari siapa gitu? Aku nggak tahu kan siapa aja. Kalau untuk sumbangan, memang kan dewan menyediakan dana tertentu ya. Masing-masing seksi pun mendapat dana sumbangan. Jadi memang ada dana khusus yang diberikan oleh pihak dewan Tauki. Kadang-kadang juga umat memberikan tidak bentuk uang, tapi kita kadang-kadang sudah dapat bantuan beras juga, namanya beras jempitan. Beras jempitan. Jempitan ya. Rambut. Seperti itu karena dikasihnya dijepit tenang. Karena kadang-kadang umat misalnya, oh saya mau ngasih cuma 10 kilo, bagaimana? Di sekalian ada kotak. Nah kotak itu bagi umat yang mau ngasih 10 kilo, nggak apa-apa. Ditaruh situ. Ditaruh di situ. 10 kilo, 5 kilo kan. Tadi seperti saya katakan, memberikan bantuan itu kadang-kadang bukan hanya hal berlebihan, tapi kadang-kadang memberikan itu dengan kekurangan dia. Mungkin dia tadi beli 10 kilo, ini mengasih ke pensi 5 kilo. 5 kilo itu bagi dia kasih, tapi memberi bekas juga kepada beberapa orang. Betul. Ya kan? Satu keluarga 5 kilo mungkin bisa mencukupi satu keluarga dengan 5 kilo itu. Tapi kadang-kadang juga kami juga ada bantuan, ini ada yang namanya penyumbangnya tidak menyebutkan namanya. Dia kadang-kadang memberikan bantuan kepada kami ke PSC. Kadang-kadang gasnya, kadang-kadang lain momen tertentu dia memberikan kita obat-obatan. Makanya kadang-kadang PSC itu kalau rutinnya tiap minggu pertama dan kedua itu beras dan uang. Tapi kadang-kadang kalau ada sumbangan dari umat lain, bisa obat-obatan. Maka pada saat kali pemberian bantuan kasih uang, kasih beras, kasih obat-obatan. Obat-obatan vitamin. Itu dari umat yang kadang memberikan bantuan kepada kita.
nggak sebut namanya tapi dia memberikan bantuan. Kuning Mbak ya? Ya, tapi kalau intinya selalu beras dan uang. Beras dan uang. Tapi kalau tambah-tambah itu kayak obat-obatan, misalnya dia kasih vitamin dan sebagainya itu diwadai yang rutin tiap minggu pertama dan yang kedua. Mungkin Om bisa jelasin gimana caranya kita mau bantu proses untuk sumbanginnya ke PSE gimana itu? Mungkin ada yang mau sumbang juga. Sobat Ngulik ada yang mau kelebihan rezeki bisa berbagi ya. Amin kan? Ya. Bisa ada kelebihan rezeki dong. Jadi bagi umat siapapun juga baginya ingin memberikan bantuan. PSE itu memang perlu bantuan tapi apapun yang kita ada dana dari dewan, tapi partisipasi umat itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena memberikan bantuan itu kan bisa dapat oleh siapa saja. Dapat yang kekurangan, yang mungkin berbeda juga pasti. Silakan datang ke PSE, bantuan kami terima kita buka. Karena masih banyak saudara kita di gereja kita yang perlu kita bantu. Karena saya datang pergi dengan Bapak Pengurus kunjungan ke rumah, itu ada rumah yang masih di pinggir-pinggir jalan, kemudian rumahnya itu bahkan lebih rendah dari jalan, lebih rendah dari got. Ya, dia selalu naik. Maka kadang-kadang hujan itu rumahnya itu rumahnya nggak kenapa-napa, dia rumahnya tergenang air. Kalau hujan segala macam ya harusnya sih. Itu apa kayak gitu? Apalagi Jakarta rawan banjir. Ya, utara sih paling rawan sih. Itu kan kadang-kadang di luar kita kerjakan, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita umat itu sebenarnya ada yang memang banyak sekali kita yang kekurangan, cuma tidak terlihat oleh kita. Pengertian itu lihat kenapa? Mungkin aja kita kadang-kadang melihat itu, ya sudahlah, bahan aku, itu urusan PSE, sosial, itu kan pengertian tidak terlihat oleh kita. Tapi mungkin kita lihat, tapi terlihatnya bukan artinya mungkin ya sudahlah, bukan apa-apa. So, susah gini sih, karena kalau sekalinya kita kasih lihat, kita kan nggak tahu sebenarnya habis kasih lihat dia bakal ngomongin terus apa enggak. Karena biasanya yang kesannya memperlihatkan dia lagi susah atau gimana tuh kesannya gimana sih? Kayak jatuhnya kayak agak nggak, gue takut salah ngomong sih, kayak agak ngemis minta bantuan banget. Kayak minta dikasih aja. Iya. Minta dikasih aja banget, karena aku pun waktu susah pun juga nggak terlalu banyak cerita kan, dan pas aku kasih tau baru, ternyata lu lagi begini Rek. Nah kayak gitu, makanya mereka baru kaget setelah itu. Makanya aku nggak terlalu berani ngomongin, karena aku takutnya kayak ujung-ujungnya dikasihani doang gitu loh ujungnya. Iya. Dan mereka kan takut kalau kita datengin dia cuma buat taunya paling dia minta bantuan doang. Menurut gue sifat sebuah manusia orang ya, bukan berarti gue nggak ngomong karena gue gengsi gitu kan. Kalau gue susah, cuman ya balik lagi, gue masih bisa mampu kok, karena gini, kalau gue sih pasti semua orang pasti ada itu susah, pasti rendah banget. Tapi kalau gue sih ngerasa kalau sama Tuhan ada dan yakin pasti bantuan ada dari siapapun. Karena ya tadi balik lagi, Tuhan itu selalu ngasih solusi, sama halnya gereja memberikan solusinya aja dulu gitu. Entah dari siapanya, gue nggak tahu. Yang penting lo tahu, lo sadar kalau kasih ada dimanapun gitu. Itu sih kalau gue ngerasanya gitu, karena Ada hati nurani masing-masing ya. Mau bantu apa enggak itu terserah kalian, cuma maksudnya yang gue maksud tadi itu yang membuat orang-orang tuh takut kasih tahu mereka tuh ada masalah. Iya. Dan mungkin ada buat gue sih ada sedikit kalau misalkan lo kelebihan rezeki nggak usah flexing sih sebenarnya. Karena sosial media kayak sosial media, contohnya gue sering main TikTok juga. Duit siapa? Duit bapak bukan? Padahal dia jatuhin itu. Iya kan? Ada kayak gitu ya. Terus bapak miskin aja. Oh miskin banget, jadi ada iPhone. Ya apa gitu. Gue butuhnya makan, gue butuh iPhone gitu. Itu sih yang buat gue mungkin melalui wadah salah satunya mungkin PSE. Optimisnya dikasih iPhone, suruh belanja buat jualin kali. Nah, iya. Positive thinking aja. Buat dijualin maksud? Nah, jadi dia kan kasih aja dia iPhone. Dia kan nggak butuh sebenarnya, butuh lebih duit kan. Berarti kan dia diajarin, ya udah gimana caranya lu dapat duit dari uang kan? Oh bisa menjadi. Ya, gue cuma cari positifnya aja kan, kita harus begitu ya jadi manusia ya. Betul. Tapi stres. Betul. Tapi kalau nggak ada kuota juga percuma. Iya betul juga, nggak ada kuota ya. Bisa ambil juga. Dan ini kan pasti kayak tadi Om bilang, saya dan ketua suka ngeliat ke pinggir jalan ada rumah yang di bawah itu, berarti suka-suka juga ya? Ya, karena
selain kita harus daftar dari ketua lingkungan, dengan kita pendekatan ke itu, saya kadang-kadang dengan Pak Suki, ketuanya, dengan tim-timnya juga, ada Bu Krisna dan sebagainya itu suka datang ke umat di mana kita ada pemetaannya. Nih lingkungan mana yang sehari-hari datang dan lingkungan mana kita mesti kunjungi. Nah itu kita harus ke sana. Tujuannya supaya lebih jaga kenal bahwa kita tuh tidak sekedar perhatian dan bentuk itu aja, tapi dalam bentuk kunjungan. Bentuk perhatian secara fisik kita datang melihat itu. Kok ikhlas bentar sih, tiba-tiba ada air. Ada aqua ya? Kepedesan. Oh ya, minum dulu ya? Soalnya kamu masih makan sih. jujur enak banget asli ya. Gua nggak peres asli ini. Ini kan makan terus tapi sambil minum. Maka sebelum minum kan boleh kan? Boleh. Iya, boleh. Tadi ya. Makanya Gue mau nyampe air punya. Kayaknya gue salah ngambil air, nuangin air ke air si cuko aja kalau banyak deh. Untung soalnya enak cuy. Saya udah tahu nih kita pasang. Kayak gue bilang tadi ikannya berasa banget kan? Aslinya Iya kan? gue nggak peres loh. Bener kan? Emang ikannya berasa banget. Kalau sobat muling mau nanti lo bisa Sabar bro, nggak ada yang mau makan bro. Enggak, emang gue makan agak cepet dikit sih. Nah, sobat kulit kalau mau nanti ada di bawahnya nomor kontak yang bisa dihubunginya atau sosial medianya. Ya sosial media mereka ada Instagram itu di @pp_willy. Kalau enggak di Tokopedia mereka juga jual di Tokopedia itu ada namanya Willy Shop 77. Kalian tinggal cari aja itu. Pasti langsung ketemu gitu. Duluan aja. Rasanya bikini bottom. Gini banget. Kan sekarang bapak di air kan, maksudnya banyak ikan. Oh, sampai mendalam. Oh, ini berarti kan. Agak absurd ya. Sorry. Under the sea dong, under the sea ya. Under the sea. Kan lagi ini kan yang Sebastiannya mana? Yang Sebastiannya mana? Hah? Sebastian. Under the sea. Lu nggak nonton Sebastian tuh yang crabnya itu? Iya itu. Begitu suaranya. Enggak, kalau kan ya. Oh, Nah, off topic boy, jangan ngomongin ini lagi udah. tapi enak asli. Oh ya, Bikin out of topic. Ya nih, gue mau nanya, soalnya baru ini. Tapi di PSA itu spesifiknya lebih apa dan pakai di seksi mana? Dan ada seksi apa aja? Kalau di PS itu tapi sebagai stasiun, tapi diberikan oleh Pak Suki juga secara tertentu pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya pekerjaan lain. Salah satunya itu sebagai tim di Ayo Kerja. Ayo kerja. Ayo kerja. Mungkin ada ini mungkin bagi bapak ibu umat semua yang kebetulan mungkin anak-anaknya maaf ya putus sekolah tapi tidak ada pekerjaan. Oh. Datang ke saya aja. Kuliah juga sama yang kuliah. Yang kuliah itu. Iya, soalnya kemarin kan waktu yang di misa itu kan tiba-tiba yang mereka kasih persembahan nyanyi kan. Ya. Nah itu juga termasuk ya. Itu yang waktu main itu dari anak-anak mana ya? Asap ya? Asap. Iya, asap. Gini, Ayo Kerja ini lebih mengarahkan kepada mereka-mereka yang sudah SMA tapi belum kerja atau kuliah belum kerja. Kenapa dibikin Ayo Kerja ini? Itu Ayo Kerja itu dibikin pada waktu itu datang ke Adi biasanya pada saat Ibu Nasional tanggal 1 Mei tahun 2020. Nah, oleh Monsinyur dinyatakan sebagai peresmian Ayo Kerja di Aceh. Kemudian menyebar ke semua paroki yang dikaji. Jadi masing-masing paroki ini harus ada namanya subsesi Ayo Kerja. Oh, Udah salah satu subseksinya. Tapi kayak ngomong kerja dong. Iya sebenarnya. Tapi kita tugasnya sebagai mediasi negeri. Contohnya ya, mungkin dikepas lebih dalam lagi supaya umat dan teman-temannya mungkin. Ayo Kerja kita ini ada dua sistemnya kita lakukan. Satu Ayo Kerja yang melalui jalur resmi. Jadi gini, melalui warta-warta resmi. Kadang-kadang saya suka tanya pada mereka yang membuka lowongan kerja. Mau membuka lowongan kerja boleh baca apa nih? Saya minta pada mereka kriterianya apa tuh? Untuk saya kerja apa? Sama. Enaknya. Kalau enaknya kalian sampai mau dihabisin. Enggak, sebenarnya ininya jangan pakai yang plastik sih biar nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi. Maaf, bisa. Kaget kita. Saya pikir dia tulangnya ikan yang kegigit. Iya. Nggak ada tulang. Ada ini.
ada ini bersih banget. Ini udah bersih banget. Udah bersih, Udah ya. bersih. Tinggal makan kan? Tinggal Ya, makan. Ini bentuk frozennya, nanti tinggal digoreng Digoreng sendiri aja. lagi. Habis itu udah anget-anget tuh mantap. Langsung makan. Makan mantap. Oke, lanjut. Makan enak. Ini karena udah agak berulangan AC agak lama ya guys. Ini kan kita udah podcast, bukan berarti nggak enak, ya masih enak, masih berasa. Masih berasa. Cuma memang ya namanya juga makanan, kalau misalnya Di ruangan AC, pasti dingin, makan dingin lagi. Apalagi ini makanannya yang digoreng. Mungkin gitu. Anda butuh cinta dan kasih sayang dari seseorang biar Anda. Iya, terus lanjut Om. Yang mana itu? Subseksinya apa tadi? Subseksi, ya. Agama yang ini jadi lupa. Oh, ya. lowongan. Lowongan. Oke. Nanti kita lihat di sini apa mau dipilih, apa mau resmi, ya resmi. Tapi ada juga tanya apa kemana jawab kerja yang dikaji. Maka naikin data kemana kita. Nanti kami sebagai ayo kerja yang di Maroki akan men-share ini lowongan kerja ini ke ayo kerja yang ada di PSC KJ. Jadi nanti lowongan kerja ini bukan hanya dilihat oleh umat-umat yang di SMI aja, tapi bisa aja umat lainnya, tapi tidak aja. Jadi kontaknya ke yang pembuka lowongan kerja itu. Tapi termasuk yang ayah kerja juga? Ya ayah kerja yang menjadi pekerjaan dan menemui pekerjaan. Tapi itu situs ada situs website nggak? Ada. Nah, kalau yang untuk lowongan kerja ini bagi mereka yang mau untuk yang lowongan kerja, mencari kerjaan ya. Tadi kan memberikan pekerjaan. Nah ini memberikan pekerjaan. Namanya kami disebutnya itu kandidat. Kandidat. Kandidat itu calon pekerja. Kandidat. Calon yang mau cari pekerjaan. Nah kami memberikan namanya link ID Harapan. ID Tik Harapan. Itu kenapa dibikin begitu? Karena kata Monsinyur kita memberikan harapan pada mereka. Betul. Itu anak-anak SMA, maaf ya mungkin kuliah tapi dari kondisi yang seperti kemarin langsung kerja aja. Ada yang sudah lulus kuliah tapi kondisi cari kerjaan. Iya susah. Saya juga. Karena kenapa? Kita nama pekerjaan harus ada apa namanya? Kualifikasi. Apa bahasa itu? Kualifikasi. Teman bayar referensi. Ya, teman ngaruh juga loh. Orang dalam. Dari pihak kerja ini sebagai mediasinya. Ayo, ada linknya itu nanti diisi namanya siapa termasuk wilayah dan lingkungan. Kenapa wilayah dan lingkungan itu harus kita masukin? Kenapa? Kan itu kembali kepada yang kita bantu khususnya umat lingkungan kita dulu. Ya bukan umat lingkungan yang tidak, tapi kenapa wilayah itu harus dimasukin? Karena ada namanya wilayah dan sebagainya, termasuk ada biduk. Nah itu kenapa makanya bagi umat yang belum membuat biduk, tolonglah buat biduk untuk ketua lingkungan. Karena sekarang segala sesuatu apa tuh mau mencari pekerjaan, juga mau UMKM selalu hanya ke biduk itu kan data-data biduk itu data umat apa harus dibuat itu. Nah di situ nanti akan terlihat pekerjaan apa yang udah ambil. Bisa awalnya. Dia nanti banget nih, kami enak ya. Nah dari situ nanti oleh pihak air kerja yang di KAJ tadi lihat cocokkan di mana. Ya mungkin saya bisanya aplikasi mau jadi subdivisi mungkin. Jadi kalau yang aku tangkap di sini enaknya apa? Biasa kalau kita dapat lowongan dari internet, misalnya kita yang harus menyesuaikan mereka. Sedangkan kalau misalnya kita ikut program Ayo Kerja ini, memang kita harus menyesuaikan mereka, tapi mereka juga yang bisa menyesuaikan kita. Ya, jadi saling menyesuaikan. Ya, saling menyesuaikan balance. Jadi benar-benar kalau misalkan ada mungkin teman-teman yang pernah ikut program Ayo Kerja, pasti bakal ngerasa kebantu banget lah gitu. Cuma kadang-kadang kita mesti ingat ya, kami PSC ini Ayo Kerja ini sebagai mediasinya aja. Jadi jangan nanti contoh, kok saya udah 3 minggu nggak dipanggil, kembali kepada kerjaan yang terima kerja itu gimana? Tadi kan jangan bilang saya SMA 1 nyari kerjaan S1 tapi dia SMA, ya mungkin. Oh iya, itu kualifikasinya tidak. Karena kembali kepada si pemberi kerja itu sesuai dengan kerja itu udah hal yang wajar. Ya umumnya orang mencari pekerjaan itu dan si pihak pemberi kerja itu pakai maksimal untuk kualitasnya cukup lah.
Berarti dengan Om yang megang apa? Ayo kerja ini berarti Om udah kenal sama Nina Job Street ya? Hah? Ya. Nina Job Street. Itu siapa? Dia punya Job Street. Oh. Dia biasa email spam gitu. Itu sebenarnya banyak juga mereka cuma bilang adanya job di Jakarta apa di Jakarta. Ya, Job Street in Glins. Iya. Berarti kenal sama Devini Glins ya? Iya. Gue juga nyari kerja gitu lah. Ngomong itu cewek mana ya? Kayaknya bot deh. Oh, Kayaknya bot. Kira Om kenal CS ya. nah, itu pun banyak ya. Mereka bilang ya mungkin kan ini kan yang melakukan apa kayak begitu loh, begitu bukan hanya satu dua orang. Itu kan ratusan. Ibaratnya mereka sudah bilang bagi kami di mana katanya. Yang S1 aja masih susah, ya bayarnya nyaman ya. Dan selalu kan pasti kalian itu ada kalau kita mau usaha. Betul. Apapun juga caranya. Kalau kita tidak berusaha, ya kan nggak ada, benar nggak? Ya, tapi jangan sampai terjerumus ke lowongan kerjaan yang nggak benar ya. Iya, Exploit ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget itu. Iya. Karena banyak banget yang suka double job, triple job, Ya. tapi bayarannya kayak one job. Ya. Tapi kalau misalnya 2 job, maksudnya dia ambil 2 job desk, tapi tapi 1 job desk yang lebih dibanyakin, satunya nggak terlalu banyak nggak masalah. Ya. Tapi kebanyakan kan mereka memanfaatkan itu semua. Ya. Makanya itu yang bikin banyak pertimbangan sih sama orang yang kerja sih. Ya. Kecuali dia KPPT. Gue menanggapi dengan tadi Brenda bilang hati-hati juga nyari kerja karena Itu yang gue rasa itu. karena gitu ada beberapa pekerjaan apalagi di sosial media ya. Lu follow akun ini, lu subscribe akun ini, nanti niscaya lu bakal dapat 200.000 di hari itu juga. Itu kan pernah dibahas sama Uya juga sih, itu kayak lu jangan ikut-ikutan kayak gitu dulu deh gitu. Tadi ujung-ujung lu harus ke naikin top up gitu. Ya, untungnya ada ini ya, Ada ayo kerja jadi lebih bisa bantu. Itu bisa membantu banget. Berarti ayo sekolah juga sama ada ya tadi. Kalau sekolah itu di seksi pendidikan ya. Orang yang berbeda. Tapi masih satu seksi kan? Beda. Dulunya memang dia satu seksi, tapi setelah ada kondisi begini yang COVID itu, maka kajian memberikan kesimpulan untuk memberikan seksi tersendiri. Maka seksi pendidikan. Nah, apa kerjasama dengan seksi pendidikan ASAP dan PSI? Ada kerjasama? Ada mungkin perlu di mana para orang tua dari yang ayah sekolah ayah itu adalah bagian dari PSI juga, ya kan? Tetap mereka bagian dari PSI. Nah, toh hubungannya mereka maaf ya, untuk sekolah kan pasti lainnya bantuannya ke pihak PSI itu, yang orang tuanya mungkin tadinya kerja, kemudian di PHK. Nah, anak-anaknya nggak sekolah gimana nih? Kita dari PT tetap bantuan dapat konteksnya memberikan bantuan kepada yang lain. Kita sedangkan untuk anak-anak sekolah banyak kan ada sekolahnya. Bagaimana sekolah memberikan bantuan pada mereka tuh sesuai dengan semesternya, kemudian uang sekolah, uang pembangunan dan uang itu semua bisa asal. Ayah sekolah, ayah kuliah, itu bagiannya pendidikan itu biasa. Aku juga waktu kuliah juga ada dibantu sih, jadi terima kasih juga yang dibantu. Jadi bersyukur banget sih ada yang bantu. Kalau nggak ada yang bisa bantu, kita bisa coba tanya ke yang ayo sekolah, ayo kuliah. Ya, pasti kita akan menantangkan sering langsung berubah kita. Jangan kita kasihan editor. Kasihan jangan gitu dong. Editor di belakang udah. Jangan. Aduh, kerjaan gue nambah lagi. Gue baru ngedit 1 bulan. Jadi PPW itu berubah di orang lain. Habis ini pengeluaran surat resign. Emang pakai ini kita, tapi kita emang sebagai wadah juga sih. Berarti sekarang Papi ada ayo kerja, ayo sekolah, ayo kuliah berarti. Ya, itu 3 seksi berbeda. Ya, itu bukan tetap sama seksi pendidikan, cuma namanya kalau asalkan ayo sekolah ya, ayo kuliah, ayo seminar kan. Oke. Jadi ayo sekolah tingkatnya SD, SMP. Semua berlangsung dengan kata ayo. Iya, kan. Nah, kata ini memang selalu ajakan. Ayo sekolah ya maksudnya. Karena yuk sekolah ya, yuk mana yuk? Itu kan lain. Mau sekolah dulu, gimmicknya di luar dugaan lagi. Gimmicknya sama lagi. Kamu masuk kayak editor kayak gantiin orang lain. Nah, makanya tuh kata ayo itu kan ada, ayo sekolah, ayo kuliah, ayo kerja gitu. Lagi masih kita dengan pendirian dia gitu. Ini lucu loh.
karena itu kan mengajar. Ya. Yang kan kata saya selalu ayo. Berarti ayo ting nggak ada nyanyi ya? Ayo ting. Itu pakai Sama kayaknya meracun gitu ya. Beda. Oh, beda lagu ya? Di Game Boy lu Ya, ayo ting apa biasanya pakai minyak wangi ya. Minyak wangi. Tapi video klipnya di atas awan ya kan, udah kayak itu Sengoku ya kan. Sengoku cuy. Sengoku. Kalau Sengoku Sengoku kan jago tuh. Kok dia apaan? Sengoku kan dia. Dia mau ngapain kan? Enggak, gue nanya. Jadi makanya gue juga nanya nggak ngerti nih. Sengoku kan lo tahu. Gue tahu semua, tapi maksudnya mau bercandain apa nih? Bonding. Sundoko. Michael ngomong Sundoko. Sengoku itu Dragon Ball. Kok jadi ngomongin ini? Itu. Lanjut. Ada seksi lain lagi selain ini? Ayo sekolah sama ayo kuliah. Kalau untuk sebagai tambahan aja informasi, kita sedang tadi ada yang pelatihan tadi AC dan sebagainya. Kita ada pelatihan seperti tadi memasak, pokoknya segala bentuk pelatihan yang memang sesuai dengan harapan dari umat yang minta. Sampai kemarin ada ini mungkin agak kalau nggak benar ada buka pelatihan refleksi. 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 Bisa sensei dong. Iya. Wah. Bisa apa? Sensei. Pijit sensei. Sensei. Gue tanya si Jui dari sambut. Nah, jadi dia bikin tradisional gitu dan Chinese traditional. Nah, kenapa itu kita lakukan pelatihan refleksi? Orang pelatihan orang tua bukan. Saya ternyata tuh kadang-kadang yang sebagai orang pelatih itu masih muda-muda, tapi kadang-kadang pijat yang ini ya, pijat yang benar-benar. Oh nggak ya. Ini kita memiliki asumsi lain. Gue yang montok itu deh. Si montok. Pepaya gitu lah kayak bentuk Pepaya. Kita tahu maksudnya apa nih ngomong pepaya? Pelatihan itu yang digunakan oleh kita PSC itu kenapa? Mungkin sebagai tambahan. Dan kita kan tambahan berbisnis bisa refleksi di sini kan itu keluarganya. Oke. Mencari duit dengan wadah dia. Ya, refleksi sehat. Kan itu banyak sedangkan orang Jakarta kan kalau ada yang biji-biji supaya ini lah. Emang iya. Ayo pergi ya lo hindari itu om. Terus makan, terus Terus curhat. Curhatnya berhubungnya apa nih? Ya yang penting enak ya. Itu refleksi. Badannya cuy. Iya, Enak kan dia kan. Ya itu kalau praktek beda lagi. Iya, yang penting kan enak digigitnya. Tuh. Iya. Kembali pada pelatihan. Iya. Tadi Kembali ke Nah, kita baru banget lagi. refleksi. Kapan, Wei? Kemudian pelatihan ada membuat puding. Kemudian pelatihan sanitasi. Kemudian ada pelatihan seperti bengkel mobil. Itu semua kita mendengarkan dari umatnya mau apa. Karena kemudian saya mau pelatihan ini, nah kita tampung. Tapi kan kita nggak bisa langsung jalan seperti itu kan. Mesti ada 3-4 orang. Kalau 1 orang dia hanya latih dia sendiri aja jangan. Ada mekanismenya berapa lama. Jadi sama aja lu les kok. Iya. Dulu kalau Kayak les. ya walaupun ada beberapa les yang memang sudah ada muridnya, ada beberapa les yang lu harus cari orang dulu baru lu bisa. Iya, barengan gitu. Cari masa dulu ya. Tapi sejauh ini kebanyakan apa tuh? Kebanyakan di bidang. Nah, kalau sekarang sudah jalan itu pelatihan AC sudah jalan. Saya sudah menghasilkan 3 orang ya. Kelulusannya. Kemudian saat ini nanti kita ada pelatihan yang komputer untuk yang dasar-dasar nanti yang langsung memberikan efek langsung bagaimana cara bekerja sebagai admin. Selalu saya katakan jangan yang dasar-dasar, jangan nanya ini keyboard gimana ya? Iya, itu kalau ceritanya. Ya, ini namanya teknologi ya, ada power on off-nya. Kamu jangan itu kesatuan lagi. Ini PowerPoint ini gimana ya? Gitu lah. Tapi yang udah PowerPoint-nya mana Excel-nya mana? Iya. Ada lagi cuci motor. Beda
ngomong baru nih, Mana nih orang? Dosen cuci motor dari berapa? Insect job yang dibawa. Yang mandi bukannya motornya juga, saya yang Mandi kali ya. Sel, canda ya Sel. Taruh nonton baper lagi sekarang bahaya weh. Terus ya, oh ya. tadi terus kan tadi kayak misalnya pelatihan AC ini udah jalan terus 3 orang kan. Tadi kemarin ada tambahan tadi yang pelatihan komputer kan. Jadi mereka ngajukan tapi kan ada berapa pesertanya dan kita waktu itu dari tempatnya bisa mitanya kerjasama sama kita. Berarti ya karena biaya kita kan mereka kan nggak ada biaya. PNS harus mempertimbangkan juga dari segi ekonomisnya. Satu anak kena berapa? Kalau kita ada 3 anak, kita ada 3 umat, itu dari hidupnya 1 minggu semuanya. Kita tanggung semua. Peserta tinggal ikut aja. Makan semuanya kita tanggung. Nah itu kita pertimbangkan dengan matang. Satu orang itu ada biaya berapa? Oh iya. Dan itu aset termasuk pelatihan cukup besar biayanya. Termasuk komputer juga. Ya kalau pelatihan atraksi kan tinggal bikin doang. Bikin doang kan juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pelatihan atraksi ya mereka udah dapat itu. Kemudian tadi sampai kita juga bantu mereka umat-umat yang menjahit. Kita ada satu ibu yang memang sudah jago menjahit, udah bisa bikin apa namanya kalau baju itu namanya bordir ya. Dia sebagai pelatihnya. Jadi kita bayar kepada itu loh, kepada PC, kepada orang itu. Walaupun dia paling PC, tapi kita kan dia kan memberikan pelatihan. Ilmunya, sharing ilmu. Kenapa dengan gitu? Maka paling PC itu tadi tidak hanya sebagai meminta, tapi dia juga memberi kepada orang. Memberi apa? Pengetahuan dia, katanya. Dibayar oleh PSC, ya kita kasih tanda sebagai mereka terima kasih ya, beda antara pemberian PSC sebagai dengan dia memberikan pelatihan pada umat-umat lain. Jadi ada apa ya benangnya, jadi antara PSC sendiri dan itu selalu berhubungan dan memang berantai yang saling mendukung, saling membantu gitu. Jadi dia hanya memberikan bantuan aja. Karena kenapa sumber-sumbernya itu kan berasal dari mereka semua juga gitu. Nah kayak UMKM dan pelatihan ini kan kenapa adanya UMKM dan sebagainya, kan peserta itu kan PSC. Kita kasih mereka pelatihan ini supaya nanti mereka setelah ada ini, ada pengetahuan ini, dia bisa dagang. Buat dagang sendiri kalau sendiri. Nah dengan dagang sendiri dan usaha sendiri kan otomatis ya soundtrack ya. Otomatis kan dia tidak seperti nanti harus minta kan. Kan ada penghasilan tambahan buat dia sendiri. Kan? Nah, itu kita lakukan PSS selalu memberikan hal-hal yang berbuat dasar sekali di umat kita. Tadi yang bantuan beras, orang coba pikir mana yang penting beras apa uang, itu sama-sama. Ya beras kalau kita ada ya kita kasih, tapi kalau bisa uang pun kalau mau beli beras kan harus dengan uangnya juga. Paling kurang satu sih, kurang air sehat. Seksi air sehat. Buat masukan tuh air sehat. Dengan pijet, gimana? Gak cuma pijet, bisa menawarkan gimana caranya biar lebih sehat aja. Gitu. Paling gitu sih kalau. Tapi Om, kalau boleh tanya sedikit sih, dari tadi kan udah bahas tentang lowongan pekerjaan, terus tentang ayo sekolah, ayo kuliah dan dengan kursi lainnya gitu. Itu kan istilahnya kalau orang yang mau mencari itu sudah tahu mencari kemana nih Om. Tapi kalau orang yang ingin memberi atau menawarkan, dalam arti contoh saya punya lowongan pekerjaan, saya mau tolong dong cariin saya kandidat atau orang-orang yang mau kerja untuk perusahaan saya, itu bagaimana? Oh iya, ini mana dong? Pertama bisa melalui WA Om sendiri kan mungkin telepon PSC ya. Itu nanti biasanya kayak kemarin ada namanya Bu Lucia, dia lo WA saya. Pak, saya mau ke lowongan kerja. Nah, saya kan nggak tahu kan, tapi dia karena dia tahu di IG saya dan sebagainya. Mau ke lowongan kerja, untuk kepentingan apa? SMA. Coba buka kitanya, dia bukan mencari staf validasi. Terus saya tanya, ini mau hanya di tingkat kau kerja atau mau di
ke KJ, saya jelaskan kalau KJ ada gerakan ini, oh enggak saya mau di internal aja. Oke. Dia kirimkan data-data saya, kerjanya apa dan sebagainya. Nanti kita kirim ke Besemi. Nah ini wadah terus Komsos ini wadah Besemi dan sebagainya itu sangat membantu. Oh Besemi. Tepuk tangan untuk ketuanya. Koman. Bisa lagi. Boleh nih Besemi Boleh saya tambah. Informasi Besemi itu menurut saya tidak hanya seputar tentang gereja. Ini seperti Ayo Kerja ini kan dibantu oleh Besemi. Ya kan? Nanti dengan ya mungkin kan ya karena udah tingkatnya kita udah digital, ya nggak mungkin ya kalau yang usia ini 70 itu mendengar. Tapi kan kalau lo mau cari sesuatu yang ada di kayak gitu, kan kita Besemi selain dari informasi kita yang dengar, tapi kan dari Besemi. Nah dari Besemi itu bisa lihat, makanya langkah dari Besemi ini membuka untuk lawan kerja ini selain dari kerja juga itu membantu paling tidak untuk internal kita ada. Dan itu pernah kejadian waktu itu ya saya cerita waktu itu ada seorang umat dari luar kauki kita itu ada di Ambon. Ini saya tambahkan dikit. Dia nyari kerjaan ke saya gimana dia kerjaan ini. Kemudian dia itu telah baik IG saya dan dia sampai ke sini bilang bagaimana saya mau dapat kerjaan. Saya bilang kamu ada di mana? Masih di Ambon. Loh, masih di Ambon gimana kamu cari kerja? Om tolong cari saya kerjaan dulu. Katakan, saya masukkan data dia di Ayo Kerja KJ. Langsung saya share ke Ayo Kerja KJ semua. Ternyata nggak lama kemudian dia dapat panggilan dari sekolah Santo Leo. Nah, kan itu udah lepas Ayo pas waktu lepas usukan kan terbuka ngomong kan Ayo Kerja bisa se-Indonesia bisa. Nah ini kan bekerja di sekolah Santo Leo. Ini bentuk media medsos yang positif termasuk Besemi. Itu sangat membantu Besemi. Nah, mungkin dengan ini sobat ngulik kayak butuh kerja, butuh ada teman-teman yang butuh bantuan bisa kontak Om Febrian atau kantor pusatnya PSE, kantor pusat telepon pusatnya PSE kan, gitu kan, bisa sosial medianya. Dan hari Minggu datang datang ke kantor misa gitu kan. Dan di situ juga kan kalian kalau misalkan mau ke PSE bisa mampir ke UMKM-nya, lihat gimana. Oh, ada bazar UMKM. Bazar UMKM cuy di bulan Agustus tanggal berapa sih? 19 sampai 20. Agustus. UMKM ini tuh bazar UMKM ini bukan untuk membantu UMKM aja ya, tapi untuk ulang tahun HUT RI sama ulang tahun Paroki. Nah, itu hajat terbesar lah se-Indonesia dan segereja kan. Iya kan 17 Agustus se-Indonesia kan? Ya betul. Dan segereja. Jadi buat lo yang punya usaha bisa daftar ya. Pendaftarannya ada nanti di deskripsi deh. Di deskripsi apa di link di edit sama editornya deh. Terus sama kalau misalkan mau promosi UMKM kita juga UMKM kita promosi UMKM kita maksudnya itu juga nanti bisa isi link form Google Form nanti bakal ditaruh di deskripsi. Iya. Kita open kok, tenang aja. Kayak 24 jam ke Komik ya. Banget Komsos ready 24 jam. Yo, Komsos sudah kayak kosan. Nah, kita ingatin aja kayak gitu, itu kan jargonnya kita kan. Satu kedua jam siap membantu. Wah ya. Udah bukan 1 kali 24 jam yang 24 jam kali 7. Kita 25 jam per 7 lama-lama. Diusir istri tuh. 1 jamnya double job dia. Oke. Nah itu sih dari kita ya. Mungkin sekian dulu. Karena kita mau makan lanjutin PMP enak banget. Oh iya, teman-teman jangan lupa kasih tahu pengalaman kalian di komentar ya. Butuh cerita-cerita atau apa mungkin kita bisa menanggapi. Iya, atau ada yang teman-teman ini bisa bantu karena bukan minta balik lagi buat masalah gengsi tapi malu mungkin ya kita membantu tadi yang Ray bilang, jadi bisa hubungin Om Pipi Fabian aja boleh atau nomor pusatnya PSE, SMI bisa langsung gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, sama nyalain loncengnya guys. Di share juga. Ini bermanfaat banget buat lo semua yang nonton ngulik ini gitu. Oke. Jangan lupa guys, mantap.
Salam sehat selalu. Udah, oke, thank you semua. Bye.